Ya, mudik lebaran tahun 2022 yang memecahkan rekor tertinggi angka volume lalu lintas setelah terlewati. Pemerintah sebelumnya menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi ancaman kemacetan yang cukup parah. Momen mudik ini juga dijadikan pemerintah sebagai titik untuk menuju ke fase endemi COVID-19 jika pasca mudik tidak terjadi kenaikan angka kasus COVID. Apa yang menjadi catatan dari media nasional atas kebijakan mudik tahun 2022 ini? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial bersama dengan para jurnalis senior seperti biasa di hari Minggu. Saya bersama dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia, dan juga Mas Anugrah Perkasa, Mas Nugi, Managing Editor dari cnnindonesia.com. Selamat malam Mas Nugi, Mbak Dewi Savitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, Mbak Desaf dan juga Mas Nugi. Ya, selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Kita membahas pekan ini, Mbak Dewi Savitri dan juga Mas Nugi, soal kebijakan mudik yang sudah terlewat puncak arus mudiknya. Apa yang menjadi catatan dari Mas Nugi terlebih dahulu dari teman-teman cnnindonesia.com atas kebijakan mudik yang kemudian mungkin kita bisa lihat cukup berhasil untuk mengantisipasi ancaman kemacetan parah, meskipun di beberapa titik tetap terjadi kemacetan seperti di Merak yang cukup parah di sana. Apa yang Mas Nugi lihat dari situ? Ya, terima kasih Renhat. Ini kan sebenarnya CLBK ya, cerita lama bersemi kembali. Jadi tetap ada masalah titik-titik kritis kemacetan, walaupun sebenarnya pemerintah sudah punya antisipasi, tapi ternyata kenyataan di lapangan itu tidak terjadi. Saya yang paling banyak kasusnya itu adalah kemacetan menuju Pelabuhan Merak ya. Ya. Dan catatan ASDP itu terjadi pelonjakan 40% dibandingkan tahun 2019, artinya terjadi sebelum COVID. Dan itu menunjukkan bagaimana misalnya antusiasme masyarakat untuk mudik. Nah, sebenarnya pemerintah punya catatan bagus soal itu, tapi ternyata antisipasi yang dilakukan pemerintah itu masih terlihat gagap di dalam hal ini. Nah, jadi beberapa kasus itu adalah pemudik itu mengantri sampai berjam-jam, kemudian ada kasus orang yang sampai pingsan, kemudian fasilitas yang kurang dari pemerintah, misalnya ada kapal yang kurang, kemudian ada penambahan pelabuhan, artinya di sini Pelabuhan Merak ini belum siap secara penuh ya untuk memfasilitasi para pemudik. Dan yang terakhir jangan lupa ada korban, ada sampai 39 orang kalau tidak salah itu. Ya. Artinya ini menjadi catatan kritis juga buat arus mudik tahun ini. Oke, baik, Mas Nugi, dari yang terjadi di kemacetan di Pelabuhan Merak ya, ini juga Pak Menhub juga sudah meminta maaf soal itu. Apakah ini juga menjadi tanda bahwa ada yang terlewatkan ya? Artinya mungkin selama ini kesiapan atau antisipasi kemacetan di Merak mungkin tidak terlalu menjadi fokus karena yang disorot adalah bagaimana mengurai kemacetan di jalan tol misalnya dengan berbagai skenario. Apakah itu juga mungkin menjadi salah satu faktor ya Mas Nugi bahwa ternyata justru yang dikalkulasi atau dikhawatirkan macet, tapi titiknya justru ada di Merak yang sangat cukup parah ini? Ya, ada beberapa masalah sebenarnya. Jadi dari pernyataan pemerintah menyebutkan bahwa ada beberapa jumlah pemudik yang datang ke Merak justru katanya tidak memiliki tiket. Ya. Nah, cuman pada kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu ada terjadi crash kan ke tiket pemesanan seri itu, dan itu cukup mengganggu lalu lintas arus mudik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah saya kira yang penting itu sebenarnya itu tadi pemerintah sudah memiliki data-data, bahkan saya ingat bagaimana Jokowi meminta pemudik itu untuk mudik jauh lebih dahulu ya, untuk mengantisipasi kemacetan. Artinya selama ini pemerintah sudah memiliki data-data tertentu, cuman masalahnya ketika terjadi ketika data-data itu tidak bisa diaplikasikan secara baik di lapangan sehingga ada salah proyeksi, sehingga terjadi kemacetan yang terjadi yang justru di Pelabuhan Merak yang menuju Pelabuhan Merak.
Oke, oke. Jadi masih ada gagap juga ternyata dalam menghadapi kemacetan di mudik Lebaran pada tahun ini. Mbak Desaf, ini adalah mudik dengan angka yang cukup tinggi, 85 juta orang lebih kalkulasinya dari Kemenhub mudik dan sudah terlewati masa puncak arus mudiknya. Tapi apa yang perlu kita berikan catatan dan juga perlu kita soroti dari kebijakan mudik dan juga implementasi beragam kebijakan mudik untuk mengantisipasi kemacetan tadi itu, Mbak Dewi Savitri? Saya kira saya akan mengikuti apa yang tadi disampaikan Mas Nugi ya, bahwa sejauh ini memang secara umum ada semacam katakanlah kemajuan ya dalam upaya untuk mempersiapkan bagaimana supaya proses mudik puluhan juta orang ini berjalan dengan meminimalkan korban. Yang paling penting itu meminimalkan korban dan itu saya kira sedikit banyak tercapai pada tahun ini dengan persiapan-persiapan yang berlapis-lapis dan persiapan-persiapan yang berlapis-lapis ini yang kemudian menurut saya patut kita apresiasi ya, mulai dari arahan Presiden untuk jangan pulang pada saat bersamaan, kemudian diatur pula jamnya cuti bersama. Kemudian diatur pula bagaimana caranya menerapkan ganjil genap, kemudian diatur jadwal one way, kemudian jadi macam ragam layer ya, lapisan-lapisan untuk mengatur strategi bagaimana supaya tidak menumpuk pada satu titik itu dilakukan dengan pengaturan yang begitu rumit sekalipun tetap dilakukan gitu ya untuk mencapai target yang tadi itu. Dan secara umum dapat kita lihat hasilnya, kemacetan ada, penumpukan ada, tetapi tidak terjadi situasi yang tidak bisa dikendalikan yang menyebabkan jatuhnya korban, itu yang paling utama. Tapi bisa kita lihat juga bahwa dari banyak rekayasa yang tadi dilakukan, itu yang kelihatannya belum terlalu dapat banyak perhatian adalah bagaimana sisi non-tolnya. Jadi memang tekanan ditekan lebih besar, jauh lebih besar pada posisi tol, dan ini bisa dipahami karena arus yang paling deras memang dari sisi tol. Tetapi bagaimana dengan mereka kemudian yang menjadi katakanlah korban gitu ya, tanda kutip kebijakan kontraflow misalnya. Ada yang melaporkan stuck di jalan sampai 10-12 jam, ada yang tidak tahu menahu tiba-tiba buang keluar dari tol menuju Jakarta dan ya. Jadi kalau tahun depan misalnya kita akan mengulang situasi yang sama, maka perbaikan strateginya mungkin kita bisa usulkan dari titik-titik ini. Jadi perhatian di titik tol tetapi juga titik non tol, karena itu juga banyak dipakai oleh orang-orang yang punya tujuan yang berkebalikan ya dari arus mudik kali ini. Oke. Tapi kita lihat ya Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri, memang antusiasme, euforia masyarakat cukup besar. Dan ini memang sudah diprediksi karena 2 tahun tertunda. Nah, dari fenomena atau potret antusiasme masyarakat yang cukup besar ini, apa yang penting untuk menjadi sorotan pemerintah, Mbak Dewi Savitri, mengantisipasi lagi-lagi, apalagi kemudian masih ada kekurangan di sejumlah titik pada arus mudik. Nah, ini arus baliknya juga harus menjadi perhatian, Mbak Dewi Savitri. Seperti apa? Setuju. Ini yang sekarang arus mudiknya sudah terlewat. Sekarang deg-degannya tinggal baliknya bagaimana gitu ya. Karena kan kalau arusnya kan rentangnya bisa cukup lama ya. Ada waktu cukup lama. Sementara arus baliknya kira-kira tidak akan terlalu lama. Orang akan memilih untuk santai-santai dulu di tempat tujuan, di kampung halaman, wisata dan seterusnya. Dan kemudian balik mungkin paling cepat Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, penumpukannya seperti apa? Saya kira sebenarnya sama seperti yang sudah dilakukan menjelang mudik dengan beberapa evaluasi ya, termasuk tadi yang jalur non-tol, juga jalur penyeberangan dari Sumatera ke Jakarta balik lagi. Situasinya bisa diulang, bahkan diperbaiki. Nah itu kita masih tunggu. Tetapi kalau melihat bahwa nanti kemungkinan besar arus baliknya itu waktunya mungkin tidak akan terlalu lama, maka pasti tantangannya jauh lebih berat untuk mengatur yang arus balik ke Jakarta. Kita tunggu bagaimana nanti strategi yang dipakai oleh Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga, pihak-pihak terkait dalam hal ini. Mungkin sejak awal sudah bisa diperkirakan ya. Kalau kemarin itu ada kapal bantuan misalnya,
relatif belakangan ya. Bagaimana kalau dari sekarang diatur misalnya, apakah bisa tidak itu diatur lebih awal sehingga penumpukan tidak terlalu parah seperti sebelumnya misalnya. Oke, oke, Mas Nugi, kalau tadi Mas Nugi katakan masih ada sejumlah kegagapan ya dari pemerintah mengantisipasi ancaman kemacetan pada mudik Lebaran tahun 2022 ini, artinya arus balik ini harus menjadi evaluasi dari teman-teman cnnindonesia.com secara editorial. Bagaimana Mas Nugi evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pada arus balik situasinya bisa jauh lebih baik, belajar pada arus mudik beberapa hari terakhir ini? Ya, saya kira yang penting juga adalah ini jadi pekerjaan rumah pemangku kepentingan terkait dengan arus balik ini ya. Jadi kekhawatiran yang tadi disampaikan Mbak Desaf sendiri jadi kekhawatiran bersama. Bagaimana kalau dulu Jokowi memberikan arahan untuk mudik lebih dulu, lebih cepat dibandingkan waktu untuk mudik. Nah sekarang untuk arus balik itu seperti apa? Apakah dia akan kasih apakah orang-orang yang mudik itu punya waktu libur lebih atau ngambil cuti lebih, itu yang masih belum ketahuan kan. Nah yang khawatiran terbesar memang itu tadi, bagaimana pemerintah mengantisipasi kalau misalnya terjadi lonjakan arus balik di saat hari-hari yang sama gitu ya misalnya. Dan dalam kan besok sudah mulai Lebaran, jadi kalau misalnya biasanya kalau ada mudik untuk mencegah terjadinya lonjakan arus balik itu biasanya kan dalam pekan yang sama mereka akan balik lagi ke Jakarta gitu. Nah ini yang kita masih belum ketahuan informasinya, apakah masyarakat punya persepsi yang sama untuk balik dalam pekan yang sama atau pekan depan, karena tanggal 9 itu sudah aktif lagi ya. Oke. Jadi yang perlu kemudian kita berikan catatan kepada pemerintah adalah segera untuk menyiapkan skenario arus balik agar situasinya bisa jauh lebih baik dibanding arus mudik kemarin karena masih ada sejumlah titik kemacetan yang berdampak terhadap masyarakat. Mbak Dewi Savitri, ini juga menarik ya ketika pemerintah juga di saat yang sama menyampaikan bahwa mudik ini juga jadi momen kalau kemudian berhasil, artinya ini satu langkah untuk menuju transisi dari pandemi menuju ke endemi. Nah, ini apakah cukup realistis, Mbak Desaf, atau terlalu dini untuk menjadikan mudik sebagai salah satu acuan kita siap menuju ke endemi? Saya kira ini salah satu suspek ya, test case yang paling penting pada titik ini ya. Apakah bisa nggak lulus dari ujian mudik kali ini gitu ya. Kalau saya boleh mengutip ya, dalam beberapa hari berturut-turut ini, hari ini angka kasus untuk COVID ini ya, kita bicara soal pandemi COVID, angka kematian hari ini 16 orang, kemarin 17 orang, hari sebelumnya ada 20 sekian, kemudian sebelumnya 18 lagi gitu ya. Jadi dalam kurun 4 hari berturut-turut itu jumlahnya sekitar 30-an ke bawah ya, belasan sampai 30-an. Nah, dalam konteks tersebut kita disadarkan bahwa ini pandemi belum benar-benar berakhir loh ya, masih ada gitu ya. Tetapi memang lajunya itu sangat-sangat jauh dibandingkan pada titik-titik puncak. Nah, pertanyaannya apakah kita sekarang sudah siap atau masih terlalu dini dan seterusnya? Saya kira pilihan kita itu tidak banyak. Ya. Kita mesti bergerak dan berpikir cepat bagaimana kita mengantisipasi dan kemudian merumuskan strategi. Lagi-lagi ini soal strategi ya, perencanaan bagaimana kita bisa masuk ke situasi yang jauh lebih normal dibandingkan situasi pandemi, tetapi dengan memikirkan mitigasi pandemi yang baik-baik. Kalau kita lihat Singapura, Malaysia, beberapa negara di kawasan ASEAN, dan kemudian beberapa negara di Asia sudah melakukan itu beberapa minggu terakhir ini. Dan saya kira kita tidak punya pilihan kecuali untuk mengikuti hal yang sama. Constraint-nya ya, hambatannya barangkali ada di titik infrastruktur, itu sudah dibenahi terus-menerus dalam 2 tahun terakhir ini. Dan kemudian yang paling utama saya kira adalah kebiasaan publik ya, komunitas, warga, masyarakat untuk bagaimana menerapkan rezim prokes yang sesuai, yang tepat gitu. Apakah kita mau ngikutin Amerika yang mass mandate ya, atau Singapura ya yang mandat untuk kewajiban bermaskernya
ruangan yang besar gitu ya, venue untuk pertemuan, untuk konser misalnya sudah dicabut, cuma di ruangan tertutup saja masih bisa dibuka, atau kita masih terus menerapkan aturan-aturan tersebut. Yang saya lihat dari liputan teman-teman media, termasuk dari CNN Indonesia di layar, di daerah itu yang pakai masker itu kelihatannya sudah berkurang drastis ya, jauh gitu ya. Dan ini kemudian menjadi menarik gitu. Apakah setelah ini akan ada lonjakan kasus lagi dari angka-angka yang saya sebutkan tadi itu atau tidak? Tentu harapan kita tidak ya. Tapi apakah tidak itu kemudian benar-benar lanjut gitu atau di sini saja? Saya mau mengutip tadi Mas Nugi, kita tunggu ya strategi pemerintah bagaimana, apakah akan keluar oke, berarti dari situasi ini ternyata kita perlu lanjut prokesnya gitu ya, misalnya begitu, atau ternyata kita sudah cukup aman gitu. Jadi hasil assessmentnya nanti kita tunggu. Oke, nah untuk menjadi tidak terjadi lonjakan, artinya pekerjaan rumah juga ada di pemerintah daerah ya, Mbak Dewi Savitri, karena tentu ini arusnya orang-orang dari orang-orang menuju ke daerah masing-masing, kemudian juga pasti juga akan paralel dengan aktivitas masyarakat, liburan, tempat wisata dan lain sebagainya. Artinya pemerintah daerah juga perlu alert juga ini Mbak Dewi Savitri untuk bisa menekan angka agar tidak terjadi lonjakan setelah mudik ini. Saya setuju. Salah satu daerah ya, pemerintah daerah yang angka kasusnya tertinggi untuk kasus kematian adalah Jawa Tengah ya dalam beberapa hari ini. Jadi kebetulan Jawa Tengah adalah provinsi dengan tujuan mudik tertinggi di Indonesia ya. Jadi memang tanggung jawabnya untuk mengingatkan, untuk mengawasi dan waspada juga ada di pemerintah daerah, apakah di provinsi, apakah kabupaten, kota dan sebagainya. Oke, Mas Nugi, ketika Kepala BIN misalnya menyampaikan bahwa ini juga menjadi tolak ukur, disampaikan juga oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, mudik ini bisa menjadi salah satu indikator kita menuju ke endemi. Apa yang menjadi catatan dari teman-teman cnnindonesia.com, Mas Nugi? Ya, yang harus dipantau memang adalah sebulan 2 bulan ke depan apakah terjadi lonjakan kasus atau tidak sebenarnya. Nah, memang kasusnya berbeda dengan kasus Delta dahulu ya, dengan varian Omicron sekarang. Dan tingkat vaksinasi sudah hampir mencapai lebih dari 70% untuk masyarakat Indonesia sendiri. Artinya apa? Artinya di tingkat warga sendiri mereka sudah memiliki tingkat imunitas yang lebih dibandingkan tahun lalu. Dan kemudian juga pemerintah juga sudah memberikan istilahnya memberikan serbuan vaksinasi ke sejumlah daerah, walaupun ada beberapa daerah yang tidak tidak memberikan vaksinasi secara maksimal. Nah jadi yang bisa jadi catatan adalah kita lihat setelah mudik ini apakah sebulan dan 2 bulan ke depan akan terjadi lonjakan, karena kasus rata-rata harian sekarang sudah lebih kecil banget ya, ada 300 sampai 200 kasus per hari sekarang. Nah, kita akan lihat apakah terjadi lonjakan besar-besaran atau enggak. Jadi di sana nanti kita lihat indikator keberhasilan. Oke, jadi penting bagi pemerintah juga di saat yang sama menyiapkan strategi dan kesiapan menghadapi ancaman kenaikan kasus COVID-19 di setelah mudik, selain juga tentu secara paralel menyiapkan langkah antisipasi agar arus balik bisa jauh lebih baik nanti dihadapi oleh masyarakat. Kita sudahi isu soal euforia mudik dan juga harapan transisi dari pandemi ke endemi, Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri. Kita ke isu lain yang juga menjadi sorotan masyarakat, media nasional. Ini lagi-lagi soal minyak goreng ketika ada larangan ekspor dari Presiden, tapi kemudian diralat oleh Menko Erlangga, tapi diralat kembali. Apa yang menjadi catatan kritis kita sebagai media melihat semeraut kebijakan soal minyak goreng ini? Kami akan segera kembali sesaat lagi.